Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada praktikum keempat, dasar sistem komputer. Nah, di sini materi praktikum keempat kita yaitu pemrograman assembly dengan debug. Nah, sebelum kita masuk ke materi keempat, di sini saya akan membahas terlebih dahulu secara umum apa sih bahasa assembly itu. Nah, bahasa assembly itu pada dasarnya adalah bahasa mesin yang dibentuk menjadi perintah-perintah. Jadi, setiap perintah atau biasa disebut itu mnemonik. Tiap-tiap prosesor akan berbeda tergantung jenis. Contoh umum yang dipakai itu misalnya x86 pada Intel, tapi berbeda dengan SPARC atau SPARC yang digunakan pada Mac dari Apple. Nah, di sini saya akan langsung saja ya membahas terlebih dahulu materi praktikum 4, kemudian nanti akan dijalankan dengan program sederhana. Oke, baik. Nah, dalam mempelajari bahasa assembly itu, dia tidak lepas dari register. Pengertian register itu tersendiri adalah bagian kecil memori CPU yang dipakai untuk tempat penampungan data. Data yang disimpan dalam register akan diproses dalam berbagai operasi. Di sini secara umum register itu dibagi ke dalam 5 golongan. Yang pertama, general purpose register, digunakan untuk keperluan umum pemrograman. Keperluan umum yang dimaksud yaitu melakukan perhitungan aritmatika dan perpindahan data. Kemudian general purpose register itu dibagi lagi menjadi 4, yaitu register AX, register BX, register CX. Dan yang keempat itu ada register DX. Kemudian yang kedua itu ada segment register. Yang ketiga itu yaitu point register. Yang keempat index register. Dan yang kelima ada flag register yang berfungsi untuk menunjukkan status keadaan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini merupakan perintah-perintah dari debug. Nanti akan kalian jalankan jika kalian ingin menulis program. Oke teman-teman, sebelum kita memasukkan perintah-perintah dasar assembly di bawah ini, nanti kita itu akan mengetikkan perintah terlebih dahulu A100. Nah, A100 ini adalah perintah pertama untuk memulai program di alamat offset 100. Nah, di sini ada move. Move ini adalah perintah untuk mengisi, memindahkan, memperbaharui isi suatu register. Nah, ini penulisan move-nya ini seperti ini. Move operan A, operan B. Nah, contohnya ini move AH, 02. Nah, move AH, 02 ini fungsinya adalah untuk memasukkan nilai O2 ini ke register AH ini sebagai nilai service. Nah, kemudian ada INT. Perintah INT ini yaitu perintah untuk memanggil subprogram kecil yang telah disediakan oleh memori komputer. Nah, kemudian dibagi lagi menjadi 2 dan teman-teman bisa ya baca sendiri langsung aja ya di modul ya kalau masih bingung. Sekarang kita pindah ke bagian praktiknya. Jadi, ada 2 hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum menggunakan DOSBox. Yang pertama, pastikan sudah ada folder assembly di penyimpanannya masing-masing, karena di dalam sini terdapat 3 file penting yaitu debug, tasm, dan tailing yang berfungsi untuk mendebug serta mengcompile program yang kita buat. Yang kedua, siapkan tabel ASCII. Fungsinya sebagai panduan kita dalam menuliskan kode hexa. Nanti teman-teman bisa googling sendiri dengan keyword ASCII table atau tabel ASCII. Kebetulan kemarin ada yang tanya, kenapa folder assembly harus diletakkan di luar C? Untuk menjelaskannya, sekarang kita buka DOSBox, lalu ketikkan mount spasi C.2 backslash, lalu di enter. Nah, di bawahnya langsung muncul peringatan jika penyimpanan C tidak direkomendasikan untuk disusun. Lalu, bagaimana dengan teman-teman yang hanya punya penyimpanan C? Tidak apa-apa, masih tetap bisa dipakai, yang penting jangan bingung. Kemudian, sesuaikan dengan tempat kalian menyimpan foldernya. Berhubung milik saya ada di E, maka akan saya ganti menjadi mount E. Setelah itu, ketik E.2, lalu di enter. Ini juga disesuaikan ya.
Kemudian ketik cd spasi assembly untuk masuk ke dalam folder assembly-nya. Setelah itu, ketik debug untuk menggunakan fitur debug-nya, dan ketik tanda tanya lalu di-enter. Nah, di sini sudah muncul bermacam-macam menu yang dapat kita gunakan untuk membuat program assembly. Kemudian ketikkan A100. Artinya, kita memulai program pada alamat offset ke 100. Sekarang, kita akan mencoba program yang ada di halaman 29. Ketikkan mov spasi AX, 05, artinya kita memasukkan angka 05 ke dalam register AX sebagai nilai servis. Ketik mov spasi DS, AX. Untuk penjelasannya, teman-teman nanti bisa buka di modul. Mov SI, 012, mov DI, 021, mov AX, SI, mov spasi DI, AX. Yang terakhir, in spasi 20. In di sini berbeda dengan bahasa pemrograman, karena dalam assembly, in maksudnya interrupt atau perintah. Kemudian, angka 20 menandakan bahwa program harus berhenti. Lalu enter 2 kali dan ketikkan huruf T. Ulangi langkah ini sampai program terhenti. Dengan tanda di sini berubah menjadi in 20. Bisa dilihat di sini bahwa ada banyak angka yang berubah. Artinya, isi register akan terus diperbarui sampai program terhenti. Kemudian ketik n spasi nama file.com. Sebagai contoh di sini saya beri nama dsk.com. Lalu enter dan ketik W untuk menyimpan programnya. Sekarang kita lanjut ke latihan yang kedua. Kita ulangi lagi untuk masuk ke debug. Lalu ketik A100, ketik mov spasi AH, 02, artinya kita memasukkan nilai 02 ke dalam register AH sebagai nilai servis. Ketik mov spasi DL, 41, artinya kita memasukkan nilai heksa 41 ke register DL. Di sini teman-teman sudah bisa menggunakan tabel ASCII-nya ya. Lalu, ketik in 21. 21 artinya kita akan mencetak karakter heksanya. Kemudian, kita hentikan dengan in 20. Enter 2 kali, dan ketik RCX. Di sini, berhubung programnya berukuran 8 bit, jadi kita tuliskan angka 8. Setelah itu, kita beri nama dengan perintah n spasi nama file. Di sini akan saya beri nama dsk2.com. Lalu ketik G untuk mencetak kode heksanya. Nah, di sini sudah muncul huruf A, berarti angka 41 ini merupakan kode heksa dari huruf A. Jika sudah, kita ketikkan W untuk menyimpan program. Untuk urutannya lebih baik kita simpan dulu baru kita cetak ya. Yang terakhir, kita ketikkan huruf Q untuk keluar dari program yang kita buat sekarang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menulis lebih dari satu huruf? Sekarang kita masuk lagi ke debug dengan menuliskan debug A100, ketik mov spasi AH, 02, kemudian mov spasi DL, sebagai contoh di sini saya akan mengambil angka 44. Lalu enter, ketik in spasi 21, kemudian mov spasi DL, 53, in 21, mov spasi DL, 48, in 21, lalu in 20. Kenapa in 21-nya harus satu-satu sih, Kak? Karena in 21 hanya akan mencetak sesuatu yang berada tepat di atasnya. Kemudian in 20, lalu enter 2 kali, ketik N, spasi nama program, ketik W untuk menyimpan, ketik G untuk menampilkan, ketik Q untuk keluar dari program. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, langsung saja kalian tanyakan di grup WA ya. Sekian dari kami selaku asisten. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.